Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan yang ke-24 atau pertemuan keempat materi bab 3. Nah, untuk materi bab 3 masih kita di anekdot. Jadi materi yang terakhir kita bahas adalah perbedaan humor dengan teks anekdot. Ya, kalau anekdot ada sindiran, kalau humor hanya membuat kita tertawa, sedangkan anekdot selain membuat tertawa ada unsur yang disindir. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sekarang kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ingat, waktu kita belajar laporan teks hasil observasi, ada strukturnya. Kemudian kita belajar teks eksposisi, strukturnya yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Nah, bagaimana cara menganalisis struktur dari teks anekdot? Berikut saya paparkan dulu. Ya. Ini ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, kita bahas dulu ini. Itu ada di buku halaman. Oke, atau saya langsung saja kasih. Ada itu di Google Classroom sudah saya kasih pengertian-pengertiannya. Tapi tidak apa-apa, langsung saya kasih di sini. Ini ya. Nah, abstraksi. Yang dimaksud dengan abstraksi adalah bagian awal dari teks anekdot yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Bagian ini bersifat opsional. Yang dimaksud opsional boleh ada atau tidak. Contoh, kita ke sini. Kita langsung ke dulu. Ke yang pernah dibahas. Ada itu dosen. Nah, ini. Nah, apakah di sini ada abstraksinya memberikan gambaran yang jelas mengenai isi? Nah, kalau di sini tidak ada abstraksinya. Yang ada adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Berarti ini menunjukkan latar belakang, berarti ada tempatnya. Berarti orientasinya di kantin sebuah universitas. Ya, di kantin sebuah universitas. Kemudian, ya, jadi di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua mahasiswa sedang berbincang-bincang. Nah, kemudian krisis adalah bagian ketika terjadi masalah yang tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Oh, kalau di sini orang yang dicerita itu adalah dosen. Nah, berarti krisisnya ini. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk. Tidak pernah mau berdiri. Nah, ini krisisnya. Ya, masalahnya. Kemudian reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Nah, apa reaksinya? Nah, ini adalah bagian reaksi. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya Udin, tahu sebabnya? Nah, inilah reaksi. Barangkali saja beliau capek. Jadi reaksi itu kejadian yang terjadi setelah krisis.
Ya, namanya saja reaksi. Jadi kejadian yang terjadi setelah masalah. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Nah, kemudian penutup koda bagian akhir dari cerita unik bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini juga bersifat opsional. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, manakah di sini? Ya, ini Tono. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Ini adalah koda atau penutup. Nah, sekarang kita ke ini ada tadi cerita lagi satu. Nah, saya butuh satu orang yang menjadi pelapor, saya yang menjadi polisi. Ya, mungkin tidak ada yang Dewi Tasari dulu. Dewi Tasari sebagai pelapor ya. Siap Dewi Tasari? Ya, Pak. Oke. Saya bacakan dulu. Aksi maling tertangkap CCTV. Pernah lihat CCTV toh? Pernah, Pak. Ya, oke. Seorang warga melapor kemalingan. Silahkan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Lah, kemalingan kok. Yang dimaksud kemalingan kecurian ya. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Hanya bisa pasrah. Lapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, kenapa ini kok kita yang kecurian melapor di polisi, malah kita yang ditangkap. Nah, karena ini polisinya mengatakan kalau kita tidak minta izin merekam seseorang, maka itu ilegal. Maka kita melanggar undang-undang. Makanya pas pelapor mengatakan saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, ditanya sudah minta izin sama malingnya. Ya, disinilah masalahnya, krisisnya. Ya, oke, kita lihat abstraksi. Ini ada abstraksinya. Abstraksi bagian awal teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran. Ya, gambarannya seseorang warga melapor kemalingan. Orientasi. Ya, bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Nah, ini awal kejadiannya, ya Pak saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil Pak. Tapi saya beruntung. Nah, di sini krisisnya. Kemalingan kok beruntung? Ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, terjadi reaksi. Belum. Jadi setelah masalah, ya, setelah krisis, itulah reaksi. Terjadi reaksi belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ini penutupnya. Pelapor hanya bisa pasrah, tak berdaya. Oke, kita lihat lagi satu contoh. Ya. Contohnya, jadi judulnya wartawan. Wartawan. Oke, ganti-gantian lagi membaca. Dewi Salam, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Oke, gantian kita. Kalau saya dulu di bagian yang putih, baru kamu dan seterusnya. Jadi
PB Salam menjadi sekretaris saya Pak Camat. Ya. Jadi abstraksinya sudah menjadi kebiasaan Pak Camat akan mengunjungi wilayah-wilayah dibawa kepemimpinannya secara bergiliran. Orientasinya, suatu hari Pak Camat berencana mengunjungi salah satu kawasan RW rukun warga yang berprestasi, ya, yang akan dibanggakannya. Silakan. Pak, mobil sudah siap? Sebentar, kita tunggu dulu sampai di lokasi banyak wartawan ya. Baik, Pak. Beberapa menit kemudian, seorang staf bawahan dari lari tergopo-gopo mendekati Pak Camat. Ya, itu stafnya, Pak, gawat Pak. Pasar yang baru dibangun minggu lalu sudah banyak kios yang ambruk. Loh, kenapa ya? Kata salah seorang pedagang kayu, atapnya digorogoti rayap semua Pak. Wah, ayo pergi, jangan sampai kita keduluan wartawan. Silakan. Mobil sudah siap, Pak. Mobil sudah siap. Pak, kita ke RW berprestasi atau ke pasar dulu? Nah, ya. Pasar nggak usah bilang-bilang. Mobil pun berlaju dengan kencang. Nah, jadi di sini ada Pak Camat yang ingin diliput hanya yang bagus-bagusnya saja. Sedangkan pasar yang dia bangun sendiri tiba-tiba digerogoti rayap. Nah, jadi kalau kita ini ada cerita anekdot tersebut menarik. Isi cerita adalah kritik terhadap pemerintahan yang biasanya hanya ingin diliput prestasinya saja. Sementara kegagalan tidak mau diketahui siapapun. Ini ada lagi satu, polisi salah tangkap. Abstraksinya, ya ini tiga polisi. Oh, ini kalau ini tadi dalam bentuk percakapannya atau dialog ini, ya, jadi polanya itu anekdot. Ada yang disajikan dalam bentuk percakapan seperti ini, ada juga disampaikan dalam bentuk wacana seperti ini. Oke, saya butuh lagi Anugrah, bisa dengar suara saya? Anugrah? Ya, Pak. Oke. Kemudian Saldi. Saldi, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi gantian ya. Kalau misalnya nanti Anugrah baca ini, lanjut Saldi, dan seterusnya. Gantian per paragraf. Silahkan, Anugrah. 3 polisi dunia berkumpul di tempat hutan. Mereka masing-masing dari Inggris, Amerika, dan Indonesia. Saldi? Saldi? Oh, Saldi. Oh, Bu. Oke, saya berubah jadi Saldi dulu. Mereka berlomba menangkap kelinci yang akan dilepas ke hutan. Segala metode boleh dicoba, termasuk teknologi yang mereka punya. Jadi saya perkuat dulu. Jadi ada 3 polisi dari 3 negara berlomba menangkap kelinci. Satu dari Inggris, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, dan ada yang dari Indonesia. Kita ke krisisnya. Silahkan, Anugrah. Satu paragraf. Polisi Inggris dapat giliran pertama. Kelinci dilepas polisi dan anak buahnya menyusul dan menyebar di dalam hutan. 3 jam kemudian si kelinci tertangkap. Oke. Nah, itu tadi polisi Inggris. Kelinci dilepas, 3 jam baru berhasil dia tangkap. Sekarang giliran polisi Amerika.
mendapat kesempatan kedua. Hus, lagi-lagi kelinci dilepas. 3 orang polisi Amerika mengikutinya ke hutan sambil menenteng peralatan canggih milik FBI. Katanya bisa mendeteksi kelinci dengan akurat dalam radius 1 km. Ah masa? 2 jam kemudian si kelinci sudah berhasil dibawanya keluar hutan. Lanjut Anugrah. Polisi Indonesia mendapatkan giliran terakhir. Hanya orang polisi saja yang bersiap. Hus kelinci melesat masuk hutan. Polisi mengikuti tanpa peralatan apapun. Hanya 5 menit si polisi menyeret keluar seekor beruang yang menangis berteriak, "Ampun Pak, ampun saya jangan dipukuli. Saya ngaku deh, saya kelinci." Nah, itu bayangkan polisi Indonesia 1 orang masuk ke hutan hanya 5 menit dia berhasil menangkap kelinci. Tapi bukan kelinci yang dimaksud, melainkan kelinci beruang yang mengaku sebagai kelinci. Ya. Nah, hebatnya polisi Indonesia. Kenapa bisa? Ya, reaksinya. Polisi Inggris dan Amerika tercengang melihat apa yang dilakukan oleh polisi Indonesia yang menyeret beruang yang menangis minta ampun dan mengaku sebagai kelinci. Kodanya ini tidak ada ya. Ya, bisa saya tambah kodanya ini. Demikianlah kehebatan polisi Indonesia yang mampu menangkap kelinci dalam waktu 5 menit. Itu saya tambahkan kodanya. Nah, apa kritikannya? Merupakan kritikan terhadap kepolisian Indonesia dan harapan dari masyarakat agar teliti dan hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai orang yang tak bersalah mendapat hukuman. Ini kan biasa terjadi di polisi Indonesia. Biasa terjadi yang namanya salah tangkap. Bukan dia yang berbuat salah, tapi dia yang ditangkap. Kalau ini contoh cerita humor saja, bukan anekdot. Kita kembali ke buku dulu. Ini tadi judulnya disuruh dosen yang juga menjadi pejabat. Tadi sudah, abstraksinya tidak ada, orientasinya 2 orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di sebuah universitas. Krisisnya ada dosen yang mengajar, kalau mengajar tidak meninggalkan tempatnya. Apa reaksinya? Ya, mungkin dia kakinya sakit. Terus apa tadi kodanya? Apa tadi kodanya itu? Kita lihat wacananya. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Sekarang kita ke lanjut. Nah, ini mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Nah, yang dimaksud pola tadi ada yang dalam bentuk percakapan atau pembicaraan. Nah, itu yang dimaksud pola teks anekdot dalam bentuk dialog atau percakapan atau kutipan langsung dari pembicaraan. Jadi dia menggunakan kalimat langsung, ya. Nah, salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Contohnya ini, Tono, saya heran. Nah, jadi anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi, wacana narasi ya. Contoh dalam bentuk dialog, yaitu tadi dosen dengan mahasiswa. Kemudian dalam bentuk wacana, ya, wacana narasi, itu tadi ada beberapa, ada polisi salah tangkap, ada juga ini yang terakhir tadi apa? Nah, kalau ini
percakapan atau narasi nih? Bisa dilihat? Halo? Ada yang bisa menjawab ini? Ini adalah contoh. Ini dalam, apakah ini dalam bentuk wacana atau percakapan? Kapan? Ya, betul. Percakapan, Pak. Ya, gampang sekali ya dilihat. Ini adalah percakapan. Nah, kalau membuat nanti teks anekdot dalam bentuk percakapan ada syaratnya. Ya, diawali dan diakhiri tanda petik. Ini contohnya, diawali tanda petik, diakhiri tanda petik. Ya. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Ini berarti setelah tanda petik, oh ini harus huruf besar. Antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan titik 2. Ini ada titik 2-nya. Gampang dipahami ini. Nah, ini ada lagi. Selain dituliskan dalam bentuk dialog, seperti pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, ada juga anekdot disajikan dalam bentuk narasi. Ya, wacana narasi. Ya, coba dilihat. Ada juga kalimat langsungnya. Oke. Siapa lagi yang belum membaca? Fitria, Nurul Husna, bisa dengar suara saya? Fitria? Oh, Fitria mungkin audionya bermasalah. Andrea? Ya, Pak. Oke, kita gantian ya membacanya. Jadi judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saya satu paragraf, kemudian Andrea lagi satu paragraf. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang aksi. Apakah benar? Ya, teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Andrea? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Ya. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Jadi ini saksinya yang ditanya cuek karena dikira bukan dia yang ditanya. Menurut saksi yang berbicara adalah jaksa dengan hakim. Oke. Kita lihat di mana abstraksinya pada puncak pengadilan korupsi politik. Oh, ini dia menjelaskan. Kemudian orientasi. Apakah benar teriak jaksa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, krisisnya ini saksi menatap keluar seolah keluar jendela. Jadi ini krisisnya, saksi yang ditanya ini tadi yang harusnya menjawab, dia tidak mengabaikan pertanyaan jaksa, melainkan menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Jadi ini krisisnya. Masih ini, bukan benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Jadi ini reaksi. Ya. Akhirnya hakim berkata, masalahnya sudah, ini reaksinya.
Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Saya pikir, oh berarti ini kodanya, penutupnya. Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Kalau ini oh maaf, ini masih reaksi. Ya. Oh maaf, saksi terkejut. Berarti itu reaksi terkejut. Jadi reaksinya ini, akhirnya hakim dan jaksa bereaksi. Nah, untuk pertemuan berikut kita masuk materi ini. Oke, ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang punya cerita anekdot? Jadi intinya tadi, anekdot itu disajikan dalam dua metode, bisa dalam dialog menggunakan kalimat langsung, bisa juga dalam bentuk wacana narasi, ya, wacana narasi, tapi dalam wacana narasi itu bisa juga ada kalimat langsungnya. Contoh, ya itu tadi yang barusan. Nah ini, mana kalimat langsungnya ini? Ini, apakah benar? Ya ini, bahwa Anda menerima. Ciri-cirinya tadi kalimat langsung yang diucapkan, ada tanda petik, ya. Kemudian, bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000? Sampai di sini, itu adalah kalimat langsung. Kemudian, struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi, kemudian reaksi, apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah abstraksi, kemudian orientasi, kemudian krisis, dan yang terakhir adalah koda. Namun setelah krisis ada reaksi. Koda bisa tidak ada, bisa juga ada, bisa juga abstraksi ada, bisa juga tidak ada. Nanti filenya ini saya share di grup, tapi sebenarnya sudah ada di Classroom. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kemarin 9 orang yang hadir, sekarang tinggal 8. Oke, kalau tidak ada silahkan nyalakan videonya. Tolong nanti cepat-cepat isi absen ya setelah saya suruh. Oke, saya absen 1, 2. Kenapa? Kenapa? Kalau absen orang Pak selalu gagal aneh. Oh, Tidak panas TV. kalau absen gagal itu tidak masalah karena kalian hadir di Zoom. Ya, misalnya gagal, kabari saja saya, nanti saya yang isikan. Karena otomatis yang ada di sini langsung masuk ke dalam absen, tinggal diisikan. Oke? Boleh tahu hujan ke di tempatnya ini, di rumahnya masing-masing ada hujan? Oke. Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke berapa ini? Ada yang tahu pertemuan ke berapa ini? 24. Ya, pertemuan ke 24, Pak. Pak. Ya, betul, ke 24 saya nyatakan sudah selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup pertemuan ke 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke grup WhatsApp.